Semangat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Misbah yang on signal. Saudara, kita manusia, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak kehilangan agama, tetapi mereka kehilangan keterhubungan dengan Bapa di surga. Yang kita sadari bahwa surga itu bukan sebuah tempat. Surga itu bukan sebuah lokasi. Surga itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi surga itu nyata. Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa mempunyai hubungan akses dengan surga. Saudara, agama mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan. Agama mengajarkan kita untuk berdoa. Tetapi agama tidak pernah bisa membawa kita terhubung dengan surga. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maut memblokade surga dan bumi, sehingga manusia tidak pernah terhubung dengan Bapa di surga. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus dikatakan dia sebagai pendamai surga dan bumi. Yesus berkata, I'm the way. Lalu dia membuka pintunya, dia membuka jalannya, dia mematahkan blokade maut dan manusia. Lalu dia memberikan rohnya untuk menyertai hidup kita. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau tidak dibaptis dengan air dan roh, engkau tidak bisa masuk surga. Buru-buru masuk, ngintip surga saja tidak bisa. Saudara seperti anak bungsu. Anak bungsu ini statusnya masih anak, tapi terhilang. Ya, tidak ada connect dengan bapaknya. No signal dengan bapaknya. Terhilang. Banyak orang Kristen yang statusnya anak Tuhan sudah selamat, tapi terhilang. No signal. Tidak bisa connect dengan Bapa di surga. Ya. Bukannya tidak selamat. Ya. Umpamanya itu HP. Dia punya SIM card. Terdaftar. Tapi no signal. Lowbat. Ya. Di luar service area. Sehingga kita tidak bisa terhubung dengan surga. Makanya waktu manusia Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Emangnya Tuhan nggak tahu Adam di mana? Padahal Adam juga nggak kemana-mana. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Allah ini masih suka bicara dengan Adam. Dan suatu pagi Allah kirim chatting kepada Adam. Tapi tidak pernah tersend. Sampai Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Saudara, agama mengajarkan semua hukum. Tapi ini dikatakan bahwa HP-nya nggak bisa connect. Ya, no signal. Karena apa? Karena Adam jatuh dalam dosa. Saudara, kita di Amerika bisa terhubung dengan Indonesia karena ada signal, ada connect, saudara. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Sehingga Adam, waktu Tuhan tanya, Tuhan kirim chatting kepada Adam,
tidak pernah tersen. Karena apa? No signal. Saudara, dan tidak ada orang yang bisa menghubungkan surga dan bumi kecuali Tuhan mematahkan blokadenya dan membuka pintu surga itu kembali terbuka. Karena itu anak Allah Yesus harus mati di salib karena harus adakan pendamaian. Di dalam pendamaian itu harus ada darah. Karena darah itu adalah nyawa yang Yesus bayar untuk mematahkan blokade itu. Selama kita hidup dalam darah dan daging, saudara, kita hidup dalam kefanaan, maka kita tidak akan bisa connect dengan surga. Oleh karena itu kita harus hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, karena yang punya frekuensi surga itu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semua firman itu hanya jadi huruf. Karena kita tidak pernah terhubung. Firman Tuhan tidak pernah menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan itu cuma huruf, saudara. Yesus memberi satu teladan ketaatan sebagai manusia. Dia dibaptis dan ketika dia keluar dari air, dikatakan langit terbuka, surga terbuka, portal surga terbuka karena atas seorang anak manusia. Dan ini ada satu pengertian. Sejak itulah ada disebut keterhubungan, yaitu apa? Ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, hal yang pertama Tuhan panggil kita. Itu dikatakan Ibu Jim, please. Ya. Dan ketika kita terhubung, hal yang pertama Tuhan panggil kita dijadikan serupa dengan Dia. Saudara, bagaimana tandanya sebuah ibadah? Saudara, suatu kali Elia pernah mengeluh sama Tuhan bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Ada 3 hal, yaitu karena Israel meruntuhkan Mizpah, membunuh nabi dengan pedang, dan yang ketiga, salah satunya tanda Israel meninggalkan Tuhan, yaitu Mizpahnya terbengkalai, sehingga Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami kekeringan yang lama. Jadi ukuran kita beribadah kepada Tuhan itu bukannya satu semaraknya perayaan. Saudara, ibadah kita pada Tuhan itu tetap yang kita penting, kondisi Mizpahnya. Saudara, di dalam kebaktian memang dikatakan bahwa Mizpah itu bukan panggung. Kalau panggung itu perlu artis, perlu tepuk tangan. Tapi Mizpah ini perlu pengorbanan. Saudara, Mizpah yang runtuh artinya pelayanannya kering, hidupnya kering, jiwa kita kering, roh kita kering, hidup kita tidak lagi sesuai dengan firman. Penyembahan kita kering. Dan Elia berkata, Mizpahnya runtuh. Dan hal yang pertama Elia lakukan, yaitu mengajak bangsa Israel. Tandanya apa? Memperbaiki Mizpah. Membangun Mizpah yang runtuh. Dan di atas Mizpah diberi korban. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Maka Tuhan menjawab dengan api. Saudara tahu seorang yang bernama Kathryn Kuhlman.
Saudara, saya membaca bukunya. Dia berkata, dia seorang yang nothing dalam pengakuannya. Tapi di dunia melihat dia seorang wanita yang nothing ini dibangkitkan menjadi satu bejana yang melalui pelayanannya banyak orang dibangkitkan, disembuhkan, yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Karena apa? Karena hidupnya ada misbah yang luar biasa yang membuat Kathryn Kuhlman dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dia berkata, I was born with nothing. Keluarganya miskin, orang tuanya kerja keras untuk membesarkan anaknya. Dia berkata, aku nggak cantik, aku nggak pintar, aku nggak kaya. Tapi Tuhan bilang bahwa dia tidak pertama-tama yang dipilih oleh Tuhan. Banyak yang dipilih oleh Tuhan sebelumnya, tetapi tidak menerimanya. Karena itu Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi dalam keadaan Kathryn Kuhlman yang dia berkata bahwa I'm nothing. Tapi dia berkata, one day I met with Jesus. Then he smiled to me when I'm nothing. That's why I give him everything and everything in my life. Yaitu misbah yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara, Benny Hinn pernah bersaksi. Di dalam hidupnya, dia tidak menemukan sukacita dalam percintaannya. Dia mempunyai 4 orang anak. Dan dia sempat bercerai dengan Susan pada waktu 2010. Karena dia diduga menjalani satu hubungan dengan penginjil yang bernama Paul White. Tetapi dalam pergumulannya itu, dia benar-benar sadar bertobat kembali kepada istrinya. Dan diadakan upacara, dihadiri oleh 1.000 simpatisan. Dan di dalam satu statement yang selalu diulang-ulang, kalau saudara mendengarkan khotbah Benny Hinn, ada satu statement yang selalu diulang-ulang, bahwa saya mengalami 1 juta kematian. Saya mengalami misbah saya mati. Dosa menyebabnya runtuhnya misbah dan kematian rohanian saya. Saudara, dalam pergumulan yang panjang, akhirnya dia yang sudah mengalami kematian misbahnya, dia memutuskan kembali dengan istrinya. Saya bisa mengerti, ya. Kadang-kadang wanita kalau sudah jatuh cinta itu lebih nekat dari pria. Buktinya Maria Magdalena nekat. Rasul bersembunyi, dia datang. Wanita ini kalau sudah jatuh cinta, saudara, bisa lebih nekat dari pria. Suami orang bisa dicaplok, saudara. Saudara, tapi yang mengunjungi Yesus waktu disalib siapa? Yaitu bukan Lazarus yang dibangkitkan, bukan Bartimius yang buta dijelekkan, tapi Maria Magdalena. Karena apa? Dia tahu dia seorang yang mati rohaninya, dan Tuhan tolong. Tuhan dia punya komitmen bahwa Tuhan yang pernah menolong dia. Apapun yang dia lakukan, dia akan mengikut Tuhan sampai Tuhan di kayu salib. Paulus berkata, jangan sampai aku memberitakan Injil dan akhirnya aku ditolak. Saudara, seorang lagi, Smith Wigglesworth, dia lahir dari keluarga yang sederhana. Masa kecilnya dilalui dengan bekerja berat
keras. Usia 6 tahun dia sudah menarik kereta lobak ayahnya. Sehingga tangannya tuh lecet-lecet. Tapi setelah dewasa, Smith merasa apa yang dilakukan sejak kecil membentuk pribadi dirinya. Saudara, meskipun dia tidak pernah diajari hal-hal yang rohani, tapi Smith selalu punya perasaan haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Smith ini dijuluki pembaca satu buku saja, yaitu Alkitab. Saudara, rahasianya pertama apa? Ketika saya baca, sederhana rahasianya, yaitu percaya saja. Imannya yang besar lahir dari setiap jawaban, dari setiap persoalan yang dihadapinya. 32 orang mati dibangkitkan, ribuan orang disembuhkan. Semua dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, saya pernah membaca, dia berkata, dia ini seorang yang patah hati. Dia mencintai istrinya, 30 tahun pernikahannya dengan 5 anak. Saudara, istrinya itu yang membimbing dia pada awalnya. Karena awalnya dia cuma tukang ledeng. Tukang ledeng, saudara. Tapi waktu dia dibimbing oleh istrinya, dia dipenuhi Roh Kudus. Dia menjadi pemimpin, yaitu imam. Dan pelayanannya terdengar kemana-mana. Kuasa kesembuhan banyak terjadi, ya. Orang mati dibangkitkan. Dan dia mulai berkhotbah dengan drastis, khotbah yang luar biasa. Mezbahnya mulai dibangun, punya keterhubungan dengan Tuhan. Satu hari istrinya, waktu dia berkhotbah, istrinya meninggal dunia. Saudara, dengan berat hati, dia menyerahkan istrinya di dalam tangan Tuhan. Saudara, waktu istrinya meninggal, saudara, di kamar jenazah, dengan otoritas kuasa Tuhan, dia berdoa. Akhirnya istrinya hidup kembali. Tapi istrinya bilang, "Hai Smith, kenapa kamu panggil kembali? Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Ayo kita pelayanan bersama." Gak bisa, aku sudah waktunya pulang. Dan Tuhan bilang sama Smith, "Smith, sudah waktunya istrimu pulang." Saudara, dan dipeluk, dicium, akhirnya istrinya yang sudah dibangkitkan itu mati lagi. Dan orang ini dikatakan diberi otoritas sama Tuhan. Punya ketaatan. Sewaktu istrinya dikubur, dia meratapi dan berkata, "Tuhan, aku patah hati, istriku dipanggil Tuhan. Tapi aku mau apa yang Tuhan inginkan, biarlah itu yang terjadi. Cuma satu hal, berikan aku ketika aku memberitakan Injil, yaitu double porsi urapan Tuhan." Dan Tuhan melihat mezbah yang dibangun oleh Smith. Dalam hidupnya tercatat 32.000 orang mati dibangkitkan. Yakobus berkata, iman itu perbuatan. Abraham membangun mezbah, persembahkan Ishak. Mezbah ini titik poin dalam mezbah itu ada korban. Apa
Apa yang membedakan Kain dan Habel? Bukan aktivitasnya, tapi misbah dan korbannya. Jadi kita harus lihat apakah kita punya misbah dan korban di hadapan Tuhan. Apa yang membedakan Abraham dengan Lot? Lot orang benar, Lot ditolong Tuhan. Tapi yang membuat Abraham beda, Lot tidak pernah membangun misbah. Sedangkan Abraham setiap langkah pindah tempat, dia selalu membangun misbah. Dan saya tahu hubungannya kenapa. Pada satu saat Yakub tidur di Betel. Ya. Di situ dikatakan ada tangga yang ujungnya naik ke atas. Ternyata itu bukan satu eksiden. Tetapi puluhan tahun sebelumnya Abraham membangun misbah di tempat itu. Dan di mana ada misbah, di situ surga terbuka. Saya nggak tanya kepada saudara, apakah saudara setiap minggu ke gereja atau tidak. Tapi saya mau tanya dengan serius. Apakah Anda punya misbah atau tidak? Anda bangun misbah yang hidup, maka ada signal. Apakah misbah saudara no signal atau lobet? Apa yang membuat Daud dan Saul berbeda? Saul tidak pernah memperhatikan misbah. Daud langkah pertama dia menjadi raja. Dia bawa tabut Allah ke Yerusalem. Saudara, memang Daud dan Saul sama-sama berbuat dosa. Tapi reaksi Saul, dia tidak mau kehilangan posisinya sebagai raja. Dia bunuh kanan kiri orang yang mengancam kedudukannya. Saul punya prinsip, sukses adalah tujuan hidupnya. Tapi Daud dikatakan bahwa Daud seorang yang pernah mengambil istri orang. Dan Absalom pernah memberontak. Daud diusir. Secara realita posisi Daud di ujung tanduk. Tapi reaksi Daud, dia berkata, Tuhan, posisi kerajaan saya bisa, boleh kau ambil. Tapi satu hal aku minta, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena Daud melihat satu prinsip, bahwa sukses bukan di atas segala-galanya, tapi his presence, mesbah, itu satu-satunya. Dan dalam Mazmur 27 ayat 4, dia berkata bahwa kerinduannya dia tinggal di rumah Tuhan. Dia berkata dia ini orangnya bukan orang kaya, Daud ini orang kaya. Uangnya triliunan, dia bisa sumbang bait Allah 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak, ya. Di total bisa 55 triliun. Tapi dia berkata, satu hal yang aku minta, tinggal di dalam rumah Tuhan senantiasa. Pada waktu itu tidak ada rumah Tuhan, tidak ada bait Allah. Zaman dulu tidak ada bait Allah secara fisik, tetapi secara kehadiran. Dan kehadirannya itu adalah yang terutama. Saudara, ayo pada pagi hari ini, kita punya misbah. Saudara, kita kalau melayani Tuhan, punya misbah. Saudara, kita punya sebagai anak Tuhan, kita ini, misbah kita ini masih hidup atau misbah kita sudah runtuh. Atau misbah kita ini sudah no signal. Saudara, kita lihat bahwa apa beda misbah Tuhan yang on signal dan tidak. Saudara, kalau misbah kita on signal, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo, saya tidak tanya saudara setiap minggu ke gereja atau tidak. Tetapi serius saya tanya pagi hari ini, apakah misbah kita
masih terbangun di hadapan Tuhan. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah kehilangan mezbah itu? Atau sudah runtuh mezbah itu? Sehingga kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita ada di dalam keadaan on signal, lowbat di luar service area. Apa yang menjadi kegagalan Salomo? Salomo itu adalah gambar puncak kesuksesan manusia. Kaya raya, kerajaannya semua hebat ya. Tapi orang yang paling mengecewakan Tuhan adalah Salomo. Karena Salomo sudah diberi semuanya, tapi dia bangun bukan mezbah, tapi berhala. Pagi hari ini saudara, ayo kita mau jadi orang wise, bukan orang bodoh. Ayo kita periksa diri kita. Sebagaimana, seberapa besar mezbah kita di hadapan Tuhan. Dan apakah ada korban mezbah di hadapan Tuhan. Karena untuk mezbah itu perlu korban. Korban waktu, korban semuanya. Tapi kita berikan untuk Tuhan. Orang yang mempunyai mezbah itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu beda. Orang yang diurapi Tuhan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Ayo pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan mezbah-mezbah kami yang mungkin sudah tidak ada signal di luar service area. Biarlah pagi hari ini kami mau sadar, kami mau bangkit, kita mau memperbaiki mezbah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.